Selanjutnya adalah ciri-ciri atau karakteristik dari ilmu sosiologi. Ciri yang pertama adalah empiris, artinya memang kita mengkaji ilmu sosiologi itu berdasarkan fenomena yang masuk akal sehat atau rasional, atau memang berdasarkan hasil observasi di lapangan. Artinya memang fenomena sosial tersebut memang ada di masyarakat sesuai dengan fakta, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teoritis, artinya memang kita menyusun kerangka atau abstraksi dari hasil-hasil observasi yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah kumulatif, artinya menyusun teori-teori yang sudah ada atau bahkan memperbaiki atau mungkin memperbaharui teori yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir disebut dengan non-etis, artinya kita tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta. Maksudnya begini, kita itu tidak pula pilih mana fakta yang ini jelek, ini tuh masalah sosial yang buruk di masyarakat, nggak perlulah kita kaji. Nah, ilmu sosiologi itu tidak seperti itu, karena di dalam ilmu sosiologi kita membahas mengenai hal yang positif, juga hal yang negatif. Contohnya adalah di kelas 10 kita akan membahas tentang perilaku menyimpang. Kan kalau secara materi, kenapa sih Bun kita harus belajar perilaku menyimpang? Nah, kenapa kita harus mempelajari itu dan kenapa kita harus membahas itu supaya kita bisa menghindari perilaku menyimpang. Kalaupun itu terjadi di masyarakat, kita harus bagaimana menyikapinya. Nah, itu yang disebut dengan non-etis, ya. Jadi Bunda tegaskan sekali lagi bahwa karakteristik atau ciri dari ilmu sosiologi ada 4. Ada empiris, ada teoritis, ada kumulatif, dan ada non-etis. Bunda singkat menjadi etakunaon. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah objek kajian ilmu sosiologi. Apa sih Bun yang dimaksud dengan objek kajian sosiologi? Jadi objek kajian sosiologi ini adalah pusat perhatian atau apa sih yang menjadi perhatian kita dalam ilmu sosiologi, begitu ya. Kan kalau geografi lebih ke kenampakan alamnya, begitu ya, lebih ke fisik ya, lingkungan fisik. Nah, kalau di sosiologi kita akan membahas masalah hubungan antar manusia. Artinya memang kita mengkaji tentang pola interaksinya, hubungan di dalamnya kan ada hubungan yang positif, ada yang negatif, bagaimana kita menjalin kerjasama, kemudian di dalamnya bagaimana kita menangani konflik. Kalian pasti mungkin pernah ya berkonflik dengan teman dan kalian punya kesepakatan tertentu dengan teman. Entah itu sifatnya mediasi atau lain sebagainya. Nah, itu semua kalian akan kaji dalam ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang menyenangkan karena aplikatif, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan di masyarakat. Hanya saja, dalam ilmu sosiologi, kalian butuh banyak menganalisis fenomena sosial yang ada di masyarakat. Such as, kayak misalkan kemiskinan. Apakah kemiskinan selalu karena faktor ekonomi? Ternyata bukan. Bisa jadi kemiskinan itu berawal dari sikap dari mental masyarakatnya yang tidak mau bekerja, malas, dan lain sebagainya. Dan itu semua dikaji dalam ilmu sosiologi. Jadi, Bunda tegaskan sekali lagi bahwa objek kajian ilmu sosiologi ada di dalam hubungan antar manusia atau hubungan antar masyarakat. Yang selanjutnya kita akan membahas hakikat ilmu sosiologi. Nah, hakikat ilmu sosiologi itu yang pertama, ilmu sosiologi merupakan ilmu sosial. Kemudian yang kedua merupakan ilmu murni dan terapan, kemudian juga ilmu abstrak dan ilmu umum. Kita bahas mungkin satu aja ya, ilmu murni dan terapan. Nah, kenapa ilmu sosiologi itu ilmu murni dan terapan, Bunda? Kenapa? Karena ilmu murninya, karena memang itu pure dari masyarakat. Dan terapan adalah ilmu yang bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat atau mungkin bisa jadi jembatan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat ya. Jadi kita belajar itu bukan hanya teorinya aja, tapi kita bisa belajar bagaimana itu bisa berguna di masyarakat.